Oke Bapak, acara mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kal musyrikun. Al-Fatihah. Ibu yang saya hormati, untuk acara pagi nanti kita mulai dengan membaca suratul Fatihah dan syarat tilawah. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pengajian yang nanti juga dilanjutkan dengan kita masal dan pemeriksaan kesehatan. Bapak, untuk kuota pemeriksaan kesehatan tidak banyak ya, masing-masing hanya 25. Nanti sebagian tadi vouchernya sudah kami edarkan, nanti yang berminat bisa komunikasi pada kami akan mendapatkan voucher dan diperiksa kesehatan. Tapi kuotanya mohon maaf hanya 25, yaitu tensi darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat ya, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin wa ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna daftar di penunjukan Ibrahim wa Ismail at-tahira baiti wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarat Ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku, Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail
Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, serta orang yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Ya Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto, yang kami hormati pula pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Mojokerto, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Puri Mojokerto, yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah Puri Mojokerto, yang kami hormati para alim ulama, Bapak Wakil Ketua DPR, semua hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT. Pagi hari ini kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya memperkenalkan diri. Nama saya Lutfanuddin, Imam Masjid Raya Al-Falah Kabupaten Sragen. Namanya sama Bapak ya, sehingga saya pakai peci juga Al-Falah. Ya, ini Al-Falahnya Sragen, bukan Al-Falahnya Tangunan ya, Tangunan Puri Mojokerto. Saya berbahagia sekali pagi hari ini bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, di tengah para alim ulama, di tengah para kaum muslimin di Tangunan Puri ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Ketua Takmir dan seluruh jamaah Masjid Al-Falah menghaturkan salam takzim untuk Bapak Ibu semuanya dengan wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, pagi hari ini untuk menyemangati pagi kita, sudah sarapan ini belum Bapak Ibu sekalian? Belum ya? Alhamdulillah. Sudah ada snack di hadapan Bapak Ibu. Nanti ya. Oke. Baik, angkat tangan kanannya Bapak Ibu sekalian. Tangan kanan semuanya diangkat ya. Alhamdulillah. Sambil zikir dulu sejenak, kita membuka taklim kita pagi hari ini. Yuk, subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah,
alhamdulillah. Sambil zikir Bapak, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ayo adik-adik yang mau sunat angkat tangannya dulu. Ya, angkat tangannya dulu ya. Sekarang tempelkan di pundak saudara sebelah kanan kita. Yuk, sebelah kanan. Biar adik-adik kita tidak tegang, Pak, ya. Wajahnya tegang ini, yang sana ini adik-adik kita ini, anak-anak kita tegang, ya. Yuk, tempelkan di pundak sebelah kita, ucapkan sebelah pundak teman kita, pundak teman kita. Yuk, ucapkan bersama-sama. Saudaraku. Yang kompak Bapak Ibu, saudaraku. Apa kabarmu? Sahabatku. Apa kabarmu? Temanku. Apa kabarmu? Semoga engkau sehat, diberikan umur yang manfaat, yang berkah, rezeki yang halal, yang berkah, anak-anak yang solih dan solihah, keluargamu sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Yang kiri Bapak Ibu sekalian, yang kiri ya, yang kiri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tempelkan di pundak sebelah kiri kita, sahabat kita. Bapak Ibu sekalian, pembalasan lebih mesra ya. Yuk sambil dibijit dulu, dibijit dulu Bapak Ibu sekalian. Dibijit dulu ya. Supaya pagi ini kita ceria, bahagia, kebersamaan kita luar biasa ya. Dibijit dulu. Kapan mau dibijit Pak Ketua PDN kalau nggak hari ini? Kapan mau dibijit Pak Ketua Takmir kalau nggak hari ini ya? Baik, dibijit dulu Bapak Ibu sekalian sambil zikir didoakan. Yuk, saudaraku. Yang kencang, sahabatku. Temanku. Semoga engkau sehat, diberikan umur yang manfaat, yang berkah, rezekimu halal dan berkah, anak-anakmu solih dan solihah, keluargamu sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Adik-adik angkat tangan semuanya. Yang itu yang mau sunat angkat tangan kanan, tangan kanan. Tempelkan pada sebelah kananmu. Yuk, yuk diikuti. 2, 3. Yang kenceng. 2, 3. Sobat manis, kalau sunat jangan nangis. Nah, gitu ya. Sebelah kiri kembali. Yuk. 2, 3. Sobat manis, kalau sunat jangan nangis. Jangan nangis ya. Tadi yang lari ke jalan tadi siapa yo? Nah, tadi yang lari ke jalan tadi siapa yo? Saya perhatikan dari sini ada yang lari ke jalan. Jangan takut ya. Sudah nonton kan film Upin Ipin yang episode Upin Ipin sunat sudah kan? Oh nggak apa-apa, nggak ada yang sakit ya. Alhamdulillah acara pagi hari ini Bapak Ibu sekalian sangat padat sekali ya. Acara khitanan massal, bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis juga. Bapak Ibu sekalian, kita hadir menikmati rahmat Allah yang begitu besar di dunia ini adalah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita menjadi bagian dari umatnya. Kita bisa duduk hadir di sini salah satunya atas perjuangan guru-guru kita, para alim ulama pendahulu kita, sehingga majelis taklim bisa terbuka, sehingga kemudian acara tabligh akbar bisa seperti ini. Bayangkan tahun 40-an, tahun 50-an, 60-an. Tidak ada video yang merekam. Tidak ada banner sebesar ini. Tidak ada kemudian poster di-share di grup-grup. Tidak ada. Ya. Dan semuanya berjalan luar biasa hingga hari ini
kita bisa melaksanakan Ahad pagi ini dengan luar biasa meriahnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tur ayat 21. Bapak Ibu, ini terutama ibu-ibu. Ibu kalau di rumah membaca Al-Qur'an Ibu, bukan pakai bahasa Arab saja, Bu. Coba membaca Al-Qur'an di rumah sekalian diterjemahkan bahasa Indonesia. Kalau bisa ditambahkan bahasa Inggris. Sakit, Bu? Sakit betul? Saya loh nggak bahasa Inggris, Bu. Supaya kosakata anak kita berkembang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bukan surah At-Tur ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Pakai bahasa Inggris, Bu. He is with you wherever you are. Jadi lebih tancap dalam hati Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti tadi yang dibacakan ayat oleh Ananda kita yang membaca tentang surah Al-Baqarah tentang Nabi Ibrahim diberikan perintah oleh Allah. Di dalam firman Allah yang lain itu disebutkan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Oh dear my son, I have a dream, I must sacrifice you, so what do you think? Jadi Bapak Ibu sekalian, anak kita kosakata bertambah, ilmunya bertambah karena orang tuanya membacakan Al-Qur'an di hadapan anak-anaknya dengan berbagai varian bahasa. Ngaten nggih Bu nggih? Nggih, Bu nggih? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman di dalam surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman. Apakah kita beriman Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu kita beriman? Anak-anak kita beriman? Jadi generasi yang sehat di dalam Al-Qur'an adalah generasi yang menjumpai dua generasi lainnya. Ya, di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Generasi yang sehat adalah generasi yang menjumpai dua generasi yang lainnya. Saya menjumpai bapak saya sekaligus saya menjumpai anak saya sehat. Ya, Pak Haji menjumpai anaknya sekaligus menjumpai cucunya sehat. Anak-anak kita yang masih akan disunat ini, mereka disebut generasi sehat sebab mereka menjumpai bapak mereka sekaligus kakek mereka. Oleh karena itu di dalam surah At-Tur tadi dinyatakan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka beriman pula, maka akan kami pertemukan mereka di dalam surga. Jadi Bapak Ibu, orang-orang beriman, anak yang beriman, cucu yang beriman, seluruh generasinya itu beriman, akan dipertemukan kembali oleh Allah besok di surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan pahalanya tidak dikurangi sedikit pun. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak Ibu, permasalahannya apa? Permasalahannya apakah kesolihan kita itu lebih baik dibandingkan bapak kita, atau kesolehan anak kita lebih baik dibandingkan kita? Kan ini bertingkat. Ada yang mbah kagumnya itu ulama besar, anaknya biasa-biasa saja. Ada yang cucunya lebih soleh lagi.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang berbeda tingkat kesolehannya ini tetap akan dipertemukan. Sehingga yang kesolehannya biasa diangkat pada surga embahnya, surga bapaknya, atau surga bapaknya ikut kepada surga anaknya. Ini berkahnya Allah SWT yang diberikan kepada kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak yang hari ini dibangunkan sholat subuh belum bangun, tidak apa-apa, tapi terus diusahakan. Anak-anak yang hari ini diperintahkan sholat belum mau, ayo tetap dimotivasi, tetap didoakan. Sebab ada anak yang justru berbakti kepada orang tua setelah orang tuanya wafat, setelah orang tuanya meninggal dunia. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, saya pribadi merasakan setelah bapak saya itu wafat. Bapak saya jadi imam masjid di kampung itu Bapak 35 tahun. Ya, mbah saya jadi imam masjid juga cukup panjang. Maka PR berat bagi saya. Malah justru Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, malah justru begini. Bapak saya wafat, justru ibadah saya meningkat. Bisa jadi anak-anak kita itu besok akan baik ibadahnya setelah kita tidak ada. Sebab apa? Sebab doa kita. Sebab doa dari orang tua Bapak Ibu sekalian. Tapi juga ada besok di surga itu ada orang tua, bapak ibu yang diangkat oleh Allah ke derajat surga yang tinggi. Sampai ia bertanya kepada Allah, bagaimana mungkin ya Allah, saya ditempatkan di surga yang sangat tinggi ini pada ya Allah. Di dunia saya tidak sempat mencari ilmu agama. Saya gelidik mencari rezeki pagi sampai sore. Kok amal saya tidak banyak, kok bisa masuk surga ya Allah? Allah menyatakan, bistighfari waladika, dengan doa dari anak-anakmu. Saya kerja siang malam ya Allah, ibadah saya sedikit, ilmu agama apa lagi? Saya tidak punya apa-apa ya Allah. Betul, ibadahmu sedikit, ilmu agamamu sedikit. Tetapi anakmu yang kamu pondokkan, anakmu yang kamu masukkan ke madrasah ibtidaiyah Nurul Falah, anakmu yang kamu masukkan ke panti asuhan, itu yang kemudian menjadikan surgamu naik. Sebab engkau mendidik mereka dengan baik. Ini Bapak Ibu sekalian, kabar gembira bagi kita yang memiliki anak cucu. Baik Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak cucu masih kecil-kecil, ayo terus doakan Bapak Ibu. Ya, yang pertama ini. Yang kedua, adik-adik yang mau sunat hari ini, adik-adik, saya cerita adik-adik. Nabi Ibrahim alaihi salam, Bapak Ibu tahu, Nabi Ibrahim dulu sunat pada usia berapa Bapak Ibu? 80 tahun. 80 tahun. Nabi Ibrahim sunat pakai apa Bapak Ibu? Pakai kapak. Yang nyunat siapa? Nabi Ibrahim sendiri. Berani deh. Nak, kamu berani sunat pakai kapak, kamu sunat sendiri? Loh, Pak Ustadz, mengapa Nabi Ibrahim sunat dengan kapak dan disunat sendiri? Sebab Nabi Ibrahim adalah Nabi, tidak mungkin menampakkan auratnya di hadapan orang lain. Coba simulasi deh, sunat pakai kapak sendiri deh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali ke Mojokerto ini. Saya juga ingin melihat karena belum pernah berkeliling Mojokerto. Tempat ini kan menjadi situsnya kerajaan Majapahit ya Pak ya. Tempat lahirnya Patih Gajah Mada. Hanya saja Gajah Madanya sudah pindah ke Jogja Pak. Gajah Madanya sudah pindah ke Jogja. Saya berharap Bapak Ibu sekalian kita tidak tahu ya. Mudah-mudahan dengan doa seluruh jamaah ini pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita mengingat kembali pada peristiwa Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika masih kecil, belum segede ini, ditarik oleh ibunya dari dalam istana keluar untuk melihat ya, di Selat Bosporus. Di situ ada sebuah jembatan dan kemudian juga ada rantai
yang kemudian rantai itu menghubungkan antara satu laut, antara satu daratan dengan daratan yang lainnya, antara daratan Asia dengan daratan Eropa. Apa yang dikatakan oleh Ibunda Sultan Muhammad Al-Fatih? Ibunda Sultan Muhammad Al-Fatih mengatakan, "Nak, namamu adalah Muhammad. Mudah-mudahan engkau yang disabdakan oleh Rasulullah, engkau yang akan membuka benteng Konstantinopel itu." Jadi ibu memberikan impian yang besar. Saya membaca juga Bapak Ibu sekalian, pendiri kekhalifahan Turki Utsmani itu satu malam bermimpi. Ya, Nabi kan mengatakan, ya, ar-ru'ya salasah. Mimpi itu ada 3. 1, busyra minallah, kabar gembira dari Allah. Yang kedua, yaitu hadithun nafsi, bisikan hati, bisikan jiwa. Yang ketiga, takhwifun minasyaiton, ditakut-takuti setan. Kira-kira Bapak Ibu tadi malam mimpinya mimpi apa? Mimpi doya ulo, nopo doya oyak segawon, gitu kan? Nah, ibunda ini mimpi satu yang luar biasa. Ya, pagi hari setelah bermimpi bertemu dengan seorang ulama bertanya, "Ya Syekh, semalam saya bermimpi. Saat ini saya sedang mengandung. Tapi dalam mimpi itu Syekh, dari perut saya keluar sebuah pohon yang sangat besar sekali. Perutnya kecil, tetapi di dalam mimpinya itu mengeluarkan pohon yang sangat besar sekali. Kemudian pohonnya menjulang tinggi sampai seluruh daunnya itu menutupi bumi ini, Syekh. Apa takwil dari mimpi saya ya Syekh?" Ini yang mimpi disebut sebagai busyra minallah. Karena berasal dari ibu yang soleh, ini busyra minallah, kabar gembira dari Allah. Syekh mengatakan, anakmu besok akan menjadi pemimpin besar. Anakmu akan memimpin dunia. Anakmu akan menjadi pemimpin kaum muslimin. Maka betul, ketika anaknya lahir, itu kemudian mendirikan kekhalifahan Turki Utsmani. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah bapak dari ayahanda dari Salahuddin Al-Ayyubi. Satu hari anaknya sedang bermain-main itu, Pak. Ya, disamperin sama bapaknya itu. "Nak, ya, jangan kau habiskan waktumu untuk bermain, Nak." Maka diangkat oleh bapaknya, anak ini, Salahuddin Al-Ayyubi diangkat oleh bapaknya tinggi-tinggi. Ya. Diangkat tinggi-tinggi. Ya, tugasmu ke depan, Nak, merebut kembali Masjidil Aqsa. Itu kata bapaknya. Tugasmu adalah, Nak, merebut kembali Masjidil Aqsa. Maka kemudian anak itu dijatuhkan, Pak. Ketika diangkat tinggi-tinggi dijatuhkan. Begitu jatuh, kemudian anak ini ditanya oleh bapaknya, "Apakah kamu merasa sakit, Nak?" "Tidak, Bapak." "Kenapa kamu tidak merasa sakit?" "Saya yang akan menaklukkan Masjidil Aqsa. Hanya jatuh seperti ini, tidak apa-apa." Kita tidak tahu, Pak, siapa di antara anak-anak kita yang hari ini kita sunatkan, yang hari ini kita doakan, yang hari ini kita berikan bingkisan, satu hari nanti menjadi pemimpin-pemimpin dunia, Pak. Satu hari menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar bahasa Arab, nama orang-orang Arab di zaman sebelum Nabi itu adalah nama-nama yang sangar, nama yang kereng, nama yang di telinga kita kalau didengarkan itu keras, Pak. Namamu siapa? Asadun, Asad, macan, Pak. Itu jenenge medeni, Pak. Namamu siapa? Fat, singo. Namanya memang ngeri-ngeri, Pak. Nama orang-orang dahulu. Namamu siapa? Ulo gede. Jenenge ngeri-ngeri, Pak. Jadi memang orang Arab zaman dahulu itu memberi nama kepada anak, namanya yang keras-keras. Sebab apa? Mereka sering terlibat perang antar suku. Maka untuk memberikan rasa takut kepada musuh, anaknya diberikan nama yang keras. Namamu siapa? Singa. Supaya kencang, Pak. Namamu siapa? Macan. Supaya pemberani, Pak. Beda kalau orang Jawa. Orang Jawa yang putri ibu-ibu di zaman dahulu itu namanya kan berakhir dengan M, Pak. Supaya apa? Punya kesopan santunan. Siapa, Bu? Namanya Bu
Sumien mingkem Pak. Sinten Mbah asmane Mbah? Pariem. Sinten Mbah asmanipun? Dalem poniem. Sopan Pak. Dan itu akhlak Pak. Akhlak anak laki-laki adalah berani, dan akhlak dasar perempuan adalah rasa malu. Ini luar biasa Pak. Coba Bapak Ibu guru yang mengajar di SD, sekarang bisa dibuka buku absennya Pak. Kalau kita buka buku absennya Bapak Ibu sekalian, ya, semua nama, hampir semuanya, absen nomor 1 sampai 32 berakhiran dengan A. Namamu siapa, Nduk? Avanza. Kamu siapa? Agia. Kamu siapa? Aila. Kamu siapa? Caila. Kamu siapa? Sigra. Kamu siapa? Innova. Kamu siapa? Senia. Kamu siapa? Siapa lagi nih? Amit dalam Bunda. So, hampir semua nama berakhiran dengan A. Mangap semuanya Pak. Tidak seperti mbah-mbah kita dulu yang sopannya luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, maka kewajiban kita Bapak Ibu, ya, ini adalah mendidik anak-anak kita menjadi solih dan solihah. Melalui persyarikatan ini, mari amal usaha Muhammadiyah ini Pak diuri-uri, dibesarkan. Dulu tidak sebesar ini di Mojokerto, sampai sekarang sudah luar biasa. Begitu juga di Sragen Bapak Ibu sekalian. Dulu Pak Ketua Takmir beserta rombongan sudah studi banding ke Masjid Raya Al-Falah, dan kemudian dilanjutkan ke Masjid Jogokarian Yogyakarta ya Pak ya? Oh, Jogokarian dulu baru ke Al-Falah ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di Al-Falah Ahad pagi ini Bapak Ibu sekalian, pengajian itu jamaahnya hampir 2000 Pak. Hampir 2000 orang. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mari diramaikan Bapak Ibu ya. Mari diramaikan supaya majelis ini tambah berkah, tambah banyak. Ya, maka di Al-Falah kalau setiap habis Jumat pagi itu setelah sholat subuh kita membaca Al-Kahfi yang memimpin saya pribadi, kemudian ada tausiah, sarapan bersama, pembagian sayur mayur gratis dan sembako. Itu Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Masyarakat kita kalau diadzani pakai adzan nggak datang Pak. Hayya 'alas shalah. Sudah teriaknya luar biasa nggak datang Pak. Hayya 'alas shalah, nggak datang. Begitu pasang spanduk yang besar, pembagian sayur dan sembako gratis, maka jamaahnya luar biasa banyaknya Bapak Ibu sekalian. Ya, kira-kira ibu-ibu kalau ada pasar bahagia di hari Jumat di Masjid Panjenengan, setuju atau setuju? Setuju atau setuju? Pak Menteri Keuangan masjid mana ini? Menteri Keuangannya mana ini masjidnya ini? Hadir Pak ya, Pak Haji ya? Ya, itu Pak Haji ya. Jumat pagi itu ada pembagian sayur, maka ngantri Bapak Ibu sekalian, yang semua lasopnya hanya sedikit sampai banyak sekali. Sholat subuh berhadiah umroh, yang datang hampir 3000 Pak. Sebelum jam 4 motor sudah penuh. Sebab kalau hadiahnya surga masih goib Pak, masih jauh. Begitu hadiahnya umroh, motor, kulkas, yang datang luar biasa banyaknya. Itu strategi Masjid Raya Al-Falah untuk menarik jamaah datang ke masjid. Ini saya pilih Gimana Pak Haji? kalau di sini saya pilih jamaah Yang istiqomah, ya istiqomah di masjid ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, setiap Sabtu pagi pengajian UMKM. Jadi pedagang-pedagang di sekitar masjid, tukang becak, ojek online, ya, para pejuang nafkah dipanggil ke masjid untuk diajari ngaji. Pulangnya dibawakan beras dan telur. Ya, maka yang datang luar biasa banyaknya. Sebab Bapak Ibu sekalian, ya, masyarakat ini kalau diajak langsung ngaji isih abot. Isih abot, Pak. Ya, maka kalau diajak begitu itu semangat. Maka Bapak Ibu sekalian, Pak, nanti kalau datang ke masjid nggak ikhlas bagaimana? Takmir masjid tidak ngurusi niat. Sebab niat itu urusannya dia dengan Allah. Takmir masjid mendatangkan jamaah datang ke masjid.
Maka Bapak Ibu sekalian ke depan, ayo ya. Ini saya senang sekali komplek Muhammadiyah di sini ini ada TK, ada masjid, ada MI, Bapak Ibu sekalian ya. Besok kalau ada Ahad pagi itu Bapak sekalian, ya dibuka untuk masyarakat yang mau jualan silahkan. Bapak Ibu sekalian, yang mau jualan silahkan. Istri saya di Masjid Al-Falah ini hari ini saya ajak Pak untuk ngerti bagaimana Ahad pagi di luar Sragen. Itu Bapak Ibu sekalian. Kalau di Al-Falah istri saya Ahad pagi ini Pak jualan beras kencur sama kunir asem Pak. Yang jualan getuk, tolnyet. Tolnyet ada mboten Bu di Mojokerto? Wonten tolnyet mboten Bu? Tolnyet ngertos mboten? Pentol penyet. Nah. Ya. Seluruh jajanan anak-anak ada. Anak-anak ada, yang dewasa ada, lauk-lauk juga ada. Maka seluruh masyarakat hadir ke masjid. Sebab apa? Masjid ramah segalanya. Itulah cara kita membangun peradaban Bapak Ibu sekalian. Tidak ada peradaban yang dibangun di pos ronda, tidak ada. Tidak ada peradaban yang dibangun dengan main kartu, tidak ada. Peradaban yang dibangun di pasar itu peradaban kapitalis. Siapa yang modalnya kuat, dia yang kaya. Peradaban kalau dibangun dengan dasar kemudian sistemnya seperti ini Bapak Ibu sekalian, yang menang adalah juragan minyak goreng Pak. Tapi peradaban yang dibangun di masjid membentuk manusia menjadi orang-orang bertakwa. Maka kita setara, yang membedakan kita hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu senang sekali ini Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam surah At-Tur tadi itu, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Bunda Khadijah. Ini maka ibu-ibu sekalian dalam berjuang di dalam Islam, ini Bapak Ibu jangan kemudian berkecil hati. Ada orang berjuang tapi sampai mati tidak mendapatkan hasilnya. Belum menikmati hasilnya sudah mati duluan. Dan itu ada pada Bunda Khadijah. Seluruh hartanya untuk berjuang berdakwah bersama Nabi, belum sempat menikmati hasilnya Islam, belum ngerti jumlahnya Islam berapa, bajunya sampai ditambal 19 kali, tetapi beliau wafat duluan. Tapi Islam yang kita rasakan hari ini, salah satunya adalah perjuangan Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Satu hari Bunda Khadijah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, di zaman jahiliyah aku pernah menikah dengan laki-laki lain. Dan aku memiliki anak laki-laki. Anak laki-lakiku itu mati ya Nabi. Anak laki-lakiku itu mati ya Rasul. Anak laki-lakiku itu besok masuk di mana Nabi? Surga atau neraka?" Nabi menjawab, "Huma finnar." Kedua anakmu di neraka. Raut mukanya Bunda Khadijah langsung berubah pucat. Tapi kemudian Nabi melihat bahwa Bunda Khadijah ini wajahnya sudah berubah. Kemudian Bunda Khadijah bertanya lagi, "Ya Rasul, ketika aku menikah denganmu, kita juga punya anak laki-laki 2. Karena laki-laki yang satu, Ibrahim, itu adalah putra dari Maria Al-Qibtiyah. Anak laki-laki kita 2. Dan itu meninggal pula. Di mana Rasul anak kita?" Huma fil jannati au kama qol. Keduanya berada di dalam surga. Bapak yang beriman, simbah kita yang beriman, luar biasa. Kita dilahirkan Islam ini sudah luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Sudah luar biasa. Yuk Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak yang anaknya 3 angkat tangan. Yang anaknya 3 angkat tangan. Oke. Bapak-bapak yang hadir di sini berserta ibu angkat tangan. Berserta ibunya. Baik, sudah selesai. Ibu-ibu yang anaknya 3 angkat tangan. Anaknya 3 angkat tangan. Nah, satu hari Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu ini matur kepada Nabi. Kanjeng Nabi, pendak dinten setiap hari pengajian itu yang datang bapak-bapak terus. Pengajian itu khusus bapak-bapak terus. Nabi, mbok diadakan pengajian ini khusus ibu-ibu Nabi. Maka kemudian kalau begitu silahkan kalian atur jadwalnya. Maka nanti pengajian khusus ibu-ibu siap Nabi. Ibu-ibu dikumpulkan.
Maka pada pengajian perdana isinya ibu-ibu semuanya ditanya, ibu-ibu yang punya anak 3 angkat tangan. Siapa yang punya anak ketiga? Anak 3? Nah, anak 3. Saya terjemahkan bebas hadisnya. Siapa yang punya anak 3, dididik dengan baik, menjadi anak solih dan solihah, besarnya berjuang di dalam Islam, maka ketiga anak itu akan menjadi penghalang orang tuanya masuk ke dalam neraka. Oh, enggak bangga Bapak Ibu sekalian, jenengan punya anak 3, ketiganya solih menjadi penghalang orang tua masuk neraka. Bapak Ibu, andaikan saya punya anak 3, dan memang saya punya anak 3 di rumah. Anak saya 3 Bapak Ibu sekalian. Nomor 1 Pak Polisi. Pak Polisi ada hadir? Pak Kindan. Yang kedua Pak Dokter. Yang ketiga Bapak Guru. Sinten nomor setunggal Bu? Pak Polisi. Yang kedua Dokter. Yang ketiga Guru. Kalau saya tua nanti, yang akan berbakti kepada saya yang mana? Sing pundi Bu? Sesuk nek kula tua sing bekti tenggen kula sing pundi? Sing guru, dokter napa polisi? Pak Polisi, Pak Ustad, mboten nek Pak Polisi dadi Kapolda pun sibuk. Sinten? Pak Dokter, Pak Ustad, Pak Dokter nek pun spesialis mangkat esuk bali bengi. Pak Dokter hadir pagi hari ini ya, yang akan menghitan anak-anak kita. Siapa? Kita tidak tahu siapa di antara anak kita itu yang akan berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Nabi mengatakan hibahnya orang tua kepada anak yang tidak adil boleh dicabut kembali. Karena orang tua tidak adil memberi kepada anak. Ya, orang tua tidak adil memberi pada anak. Kamu nomor 1, Pak Ustadz, saya daripada anak saya ribut, besok setelah saya mati anak saya rebutan warisan, mending aset saya berikan kepada anak-anak ketika saya masih hidup. Kamu, saya berikan tanah Kidul Jaratan. Jaratan ngertos Pak? Jaratan ngertos? Mboten, jaratan niku napa basa Mojokerto? Kuburan. Kowe iki sampean kidul kuburan. Anak kedua lor kuburan. Anak sing ketiga dikai opo wae didol. Ben ora didol tak kei sing beda dhewe. Pundi, Pak? Tengah kuburan. Sebab dikai dingon didol kabeh. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu siapa di antara Pak Dokter, Pak Guru, Pak Polisi itu yang akan berbakti pada orang tua. Tapi kalau tiga-tiganya, Pak Dokter, Pak Polisi, Pak Guru itu dididik menjadi solih, maka di dunia akan berbakti pada orang tua, dan besok di akhirat akan memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, poin yang ketiga, 1 tadi soal anak-anak kita, yang kedua soal masjid kita, yang ketiga adalah soal keluarga kita. Ya, soal keluarga kita. Sebab Bapak Ibu sekalian, kita ini disebut sebagai orang yang sukses itu karena sukses di 3 hal. Sukses di 3 tempat. 1, sukses ibadahnya dulu, Pak. Jadi kita belum disebut sukses kalau belum sukses ibadahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, ayo beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Ya, melalui majelis ini Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk berbuat kebaikan, meskipun tidak semua kebaikan bisa saya lakukan, Pak. Dan saya mencegah perbuatan mungkar, meskipun tidak semua perbuatan mungkar saya bisa hindari, Pak. Tapi itu kewajiban saya, karena berbicara di depan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, sukses itu adalah sukses keluarga. Maka mari Bapak Ibu sekalian, jadikan rumah kita, tempat tinggal kita itu adalah tempat tinggal yang mendatangkan berkahnya Allah, rumah yang mendatangkan rahmatnya Allah. Jangan sampai rumah yang kita tinggali bertahun-tahun justru mendatangkan laknat azabnya Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang perlu diperbaiki Bapak Ibu sekalian? Satu, ayo kondisikan, ayo diajak semuanya anggota keluarga kita ini, yaitu bangun pagi sholat subuh. Saya dari exit tol Mojokerto tadi sampai sini cari masjid yang dibuka untuk umum susah Pak, masih dikunci. Begitu masuk kamar mandi nggak ada lampunya Pak. Nggak ada lampunya, begitu mau nyidu air itu, mau ngambil air, nggak ada airnya juga. Allahu Akbar. Maka tanggung jawab takmir ini. Ayo Bapak Ibu sekalian ya, masjid-masjid yang dikelola oleh saudara-saudara kita ini, oleh bapak-bapak Muhammadiyah ini, Bapak Ibu sekalian, ayo dibuka 24 jam, tulisi Pak, 24 jam. Ya, sediakan keamanan, imamnya tetap. Ya, oleh karena itu kalau di Sragen itu imamnya muda semuanya Pak. Saya ini imam paling tua. Imam yang paling muda 20 tahun. 20 tahun sudah jadi imam. Imam yang kedua 24 tahun. Saya yang paling tua Pak, 28 tahun. Tambahnya 10 berarti. Tambahnya 10. Ya, imamnya muda-muda, maka semangat kalau sholat itu. Ya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Imam kalau muda-muda itu Pak, semangat Pak. Ya. Sholat di masjid wis lampune nggon kamar mandi mati, banyune mati. Ya, pintu gerbangnya agak dibuka, pujiannya ketok ngelaras banget. Kayak saya kembali ke zaman dahulu ketika saya masih di Jogja. Kecil saya kan karena lahirnya di Jogja Pak. Jadi kalau pujian itu, apa itu pujiannya ngelaras banget. Apa itu pujiannya itu unik sekali Bapak Ibu sekalian ya. Allahumma sholli ngalah. Kayak di Jogja saya masih kecil. Sayyidina wa maulana. Ini kalau saya jadi makmum tidur saya Pak. Maka Bapak Ibu sekalian, masjid dibuka 24 jam. Sediakan teh, air putih semuanya. Ya, kalau masjid yang lain tidak boleh digunakan untuk tidur, di Masjid Raya Al-Falah malah disediakan kasur, disediakan hotel kapsul. Ada hotel kapsulnya Pak. Ya, bisa tidur di luar masjid, sudah disediakan arena khusus. Apa itu barang-barang berharga bisa dititipkan keamanan. Makan, pagi makan, siang makan, sore makan lagi. Maka masjidnya dikenal dengan masjid makan. Tapi ramai kemudian Bapak Ibu sekalian, ya. Dari mana kemudian Pak? Dananya dari mana? Kita Bapak Ibu sekalian, APBN-nya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung nembus kepada Allah. Ya Allah, ini masjid ini butuh anggaran yang besar ya Allah. Karena Allah itu adalah yang memiliki masjid itu Pak, maka dicukupi Bapak Ibu sekalian. Oke, yang ketiga adalah soal rumah itu Bapak Ibu sekalian. Maka mari desain, ya, baik desain bangunannya maupun desain spiritual rumah kita itu mendatangkan rahmatnya Allah, berkahnya Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Ya, saya tanya, Bapak Ibu yang rumahnya catnya hijau angkat tangan. Catnya hijau angkat tangan. Catnya hijau. Nggih, hijau angkat tangan. Calon penghuni surga. Sebab surga dominan warna hijau. Yang rumahnya catnya warnanya biru, angkat tangan. Wong setia nih Bu. Karena biru, maka saya pakai biru Pak. Saya wawancara kerja sejak awal, ya, sejak saya lulus dari kampus, ya. Ketika daftar di Freeport dahulu, itu ketika video call wawancara, baju saya biru. Itu simbol orang setia Bu. Jadi ibu-ibu, kalau besok ada laki-laki yang mau ngelamar putri ibu, itu dia pakai baju biru, nggak usah pakai lamaran. Nah, Induk, yang mau ngelamar kamu mana Induk? Itu loh, Bu, yang pakai baju biru, nggak usah pakai lamaran. Kenapa Bu? Dia orang setia. Gitu.
Siapa yang rumahnya warnanya krem sama coklat? Angkat tangan. Selerane wong sugih ini. Rumah itu Bapak sekalian, desainnya itu adem, baik desain fisiknya maupun desain spiritualnya. Pagi dimulai dengan sholat subuh, pagi dimulai dengan zikir. Saya kecil dibesarkan di Jogja, pagi nyetel radio. Jadi tiap pagi mendengarkan pengajiannya Pak Kiai Azhar Basir. Apakah di Mojokerto ada waktu itu Pak Kiai Azhar Basir? Ya. Jadi setelah Pak HR Fahrudin, kemudian Pak Azhar Basir, saya masih menyimak pengajian beliau ketika saya masih di Jogja, masih kecil ya. Saya SD Muhammadiyah Pak, ya TK apa, SD Muhammadiyah saya, ya setiap pagi mendengarkan itu, jadi sore juga mendengarkan, maka kemudian terngiang terus Pak. Itu Bapak Ibu sekalian, pentingnya radio, pentingnya YouTube, pentingnya televisi, pentingnya HP, tetapi isinya adalah kebaikan. Anak-anak kita akan diinstal kebaikan. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai rumah yang kita tinggali mendatangkan laknat Gusti Allah. Arep mlebu omah ada patung-patungnya pipis 24 jam, Pak. Jadi orang itu nggak ngelihat rumahnya tapi ngelihat pipisnya. Bagaimana akan diberkati oleh Allah, diberkahi, dirahmati oleh Allah? Depannya saja begitu. Maka masuk itu kalau di ruang utama, di ruang tamu kita, ada kaligrafi, Yasin, ayat kursi, gambar Ka'bah, orang yakin, oh ini yang punya Muslim. Assalamualaikum Mbak Haji. Ada begitu. Sudah mendatangkan rahmat di awal. Ruang tengah, ya, ada kemudian yaitu kaligrafi tadi. Di sudut ada musola kecil, ada sajadah yang digelar. Di sudut ruangan ada rak buku, di situ ada Al-Qur'an. Di kamar anak kita, ini anak saya yang pertama, kamarnya itu jam dindingnya gambar Masjid Nabawi. Supaya Bapak Ibu sekalian apa? Begitu dia melek dan begitu dia akan tidur dan begitu dia akan melek, yang pertama kali dan yang terakhir kali dilihat adalah Masjid Nabawi. Maka rumah kita mendatangkan berkah, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ya. Maka mari Bapak Ibu sekalian, ayo ya, 1 sukses ibadahnya, 2 sukses keluarganya, yang ketiga adalah sukses mencari rezekinya, halal berkah. Saya yakin warga Mojokerto, terutama yang hadir pagi hari ini, insya Allah rezekinya halal dan berkah. Ya. Bapak Ibu sekalian, yuk angkat tangan doakan saudara kita. Angkat tangan. Ya. Sekarang pegang cengel. Tahu cengel? Kalau Mojokerto bahasa cengel itu apa ya? Leher ya. Yuk, pegang lehernya saudara kita. Bukan leher kita. Ya. Yuk doakan. Ya. Kapan dipijat Pak Wakil Ketua DPR? Kalau nggak hari ini ya. Ya. Yuk sambil dikit dulu. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, yang kencang, subhanallah, subhanallah. Disusulkan tangan kiri diangkat, tempelkan pada pundak kita, sebelah kita juga, jadi kanan kiri, ya. Subhanallah, ayo, subhanallah, 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 cengel leher, subhanallah, 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 subhanallah. Yang berikutnya adalah, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu sekalian, jewer kupingnya sambil bacakan Allahu Akbar. Ya. Berani nggak Pak Ji? Berani nggak Mas? Ya. Teman kita, kupingnya teman kita. Yuk, 1, 2, 3. Ayo Pak, telinga teman kita. Ayo, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seneng kan Pak? Kalau kita ketemu teman kita, guyu gitu, habis ini sarapan bersama, bahagianya luar biasa. Ya, bahagianya luar biasa. Ya, sambun. Matur suwun. Baik Bapak Ibu sekalian, coba ini jenengan mengo ya, melihat saudara panjenengan dengan wajah masam, cemberut,
kemudian merengut bahasa Mojokertone apa? Besengut merengut. Ayo, seperti di dalam Al-Qur'an itu abasa wa tawalla. Yuk, coba 1 2. Nggak bisa kan? Karena kita terbiasa. Nabi mengatakan al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu. Mukmin itu adalah ramah dan diperlakukan ramah. Ya, mukmin itu terbiasa ya'lafu wa yu'lafu, berlaku ramah dan disikapi ramah juga. Maka kita nggak bisa. Nggak bisa. Tetap guyu pada akhirnya. Adik-adik sekalian, yuk terakhir kita berdoa kepada Allah supaya tidak terlalu siang kayak pertemuan pagi hari ini. Oke. Adik-adik kita berdoa. Dek, angkat tangan dulu Dek supaya tidak tegang. Ya. Sudah pernah sunat belum? Hah? Oh, jangan-jangan nanti sudah pernah sunat mau sunat lagi. Ya. Ini dulu pengalaman saya, Dek. Dulu waktu sunat itu Pak dokternya ngasih perbannya kekencengan. Diputer-puter kathah banget niku, Pak. Nggih. Saking dulu pakai perban, sekarang nggak pakai perban ya. Ya, dulu di perban saking kencengnya, Dek, sampai 2 hari 2 malam itu tidak bisa pipis. Sini isinya penuh sekali. Dari rumah saya di Nogotirto, Gamping Sleman, Yogyakarta, jam 11 malam dibawa ke PKU Jogja, PKU Kota. Begitu dibawa, nggih, Bapak Ibu sekalian, niki napa? Pak dokter niki sing nyunat niku len merban kekencengan mboten saged pipis. Nggih. Mundi? Wali dokternya langsung waton diset ngoten. Begitu dibuka pipisnya mancur. Cuh, dah kena dokternya, Pak. Ngapunten Pak dokter nggih. Itu pengalaman saya masih kecil dan itu nyata, ya. Itu Bapak sekalian. Dek, maka kalau sunat ini besok kalau gede, kalau sunat dipakai. Ya, Bapak-bapak jangan hanya menciptakan alat tapi tidak menciptakan manfaat, Pak. Nggih, Pak, nggih. Mosok menciptakan alat tok mboten menciptakan manfaat. Nek pun disunat nggih dimanfaatkan nggih, Pak, nggih. Besok ya, Pak ya. Ya, adik-adik kita. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Ini setelah ini Pak Haji masih doa langsung atau yang lainnya dulu? Kalau yang lainnya berarti doanya yang lain aja nanti. Langsung aja doa ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti cek kolesterolnya aman, cek gula darahnya aman, cek asam uratnya aman, jantungnya sehat, paru-parunya sehat, pikirannya sehat, jiwanya sehat, hatinya sehat, seluruh anggota badan kita sehat semuanya ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa yukafi mazidah, ya rabbana wa lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samiul du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa ana mala solihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil badani wa sihhatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati la yahma'atuna
wajalil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wajalil mauta rahatan lana min kulli syarrin rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Record ya? Ye, record. Pulang, Mas. Oh, pakai mobil Avanza. Antum enggak yang lagi? Enggak kenalan antum. Pemeriksaan kesehatan. Terus sampun. Ya tahu. Assalamualaikum. Ya oke. Satu, dua, tiga. Saya lagi, Bu. Oh iya.